Siap-siap harga berubah. Inilah daftar mobil listrik yang wajib rakit lokal mulai 2026. Pasar kendaraan listrik di Indonesia memasuki fase baru yang cukup menentukan. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan insentif besar bagi mobil listrik yang diimpor secara utuh atau CBU. Insentif ini membuat harga jual beberapa model EV menjadi lebih terjangkau, sehingga permintaan meningkat dan merek-merek baru berlomba masuk ke pasar. Namun kini pemerintah menetapkan bahwa insentif impor CBU hanya berlaku sampai 31 Desember 2025 dan mulai 1 Januari 2026, produsen yang sebelumnya menikmati fasilitas impor wajib memproduksi mobil listrik di dalam negeri. Aturannya cukup ketat. Produsen harus memproduksi dalam rasio 1:1 antara unit impor dengan unit lokal, serta memenuhi tingkat komponen dalam negeri minimal 40%. Kebijakan ini menjadi ujian besar bagi merek EV internasional yang sudah menancapkan kaki di Indonesia lewat skema impor CBU. Lantas siapa saja produsen yang terdampak? Menurut data dari berbagai media, sejumlah produsen EV importir terkena aturan ini seperti Citroen, Aion, Lexus, BD, Geely, Vinfast, XPeng, dan GWM Ora, dan masih banyak lagi. Beberapa dari produsen ini bahkan telah menjalin kerjasama dengan pabrikan lokal. Misalnya, Lexus mulai merakit Miva 7 dan Miva 9 di fasilitas yang sama sejak Juni 2025. Sementara Geely juga berencana memproduksi model X5 secara lokal di Purwakarta. Selain itu, XPeng telah memulai perakitan CKD model X9 MPV pada pertengahan 2025. Dari keseluruhan produsen tersebut, tercatat 16 model mobil listrik impor yang masuk daftar wajib perakitan lokal. Daftar ini mencakup berbagai segmen, mulai city car, crossover, SUV kompak, sedan, hingga MPV premium yang saat ini menjadi motor pertumbuhan pasar EV di Indonesia. Dan karena status mereka sebagai penerima insentif impor, semua model tersebut wajib dirakit lokal agar tetap bisa dijual dengan harga bersaing setelah aturan baru diberlakukan. Dengan diberlakukannya aturan wajib perakitan lokal mulai dari 2026, banyak pihak bertanya-tanya apakah harga mobil listrik akan naik. Secara resmi, pemerintah belum mengumumkan angka pasti, namun dari mekanisme kebijakan dapat terlihat potensi dampaknya. Selama ini, produsen mobil listrik impor atau CBU menikmati insentif berupa pembebasan bea masuk dan keringanan PPNBM yang membuat harga jual lebih terjangkau. Mulai 1 Januari 2026, fasilitas ini akan dihentikan. Sehingga, produsen harus menanggung biaya impor tanpa insentif dan mulai memproduksi kendaraan di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri minimal 40%. Kewajiban perakitan lokal ini memang menambah beban biaya produsen. Mereka harus membangun fasilitas CKD atau IKD, mengatur rantai pasok komponen lokal, dan memastikan rasio produksi lokal serta jumlah impor sebelumnya. Semua faktor ini bisa mempengaruhi harga jual, terutama pada fase transisi awal, dan kemungkinan besar akan ada penyesuaian harga. Namun kenaikan ini tidak bersifat seragam untuk semua model. Model yang jalur perakitannya sudah berjalan seperti Lexus Miva 7 dan Miva 9, Geely X5 dan XPeng X9 memiliki peluang untuk menekan biaya tambahan, sehingga harga jual bisa lebih stabil dibandingkan model baru yang baru masuk skema produksi lokal. Selain itu, strategi produsen dalam memanfaatkan komponen lokal juga menjadi faktor penting. Semakin efisien penggunaan komponen dalam negeri, semakin kecil potensi kenaikan harga. Bahkan dalam jangka menengah hingga panjang, harga mobil listrik bisa menjadi lebih kompetitif karena produksi lokal memungkinkan skala ekonomi dan pengurangan biaya logistik dibandingkan sepenuhnya mengimpor CBU. Di sisi lain, model premium atau niche dengan volume penjualan rendah kemungkinan menghadapi biaya per unit lebih tinggi, sehingga harga jual bisa meningkat lebih signifikan.
Artinya, aturan wajib perakitan lokal ini menandai fase baru bagi industri EV di Indonesia. Harga mobil listrik mungkin mengalami kenaikan sementara, terutama pada awal penerapan. Namun seiring produsen mengefisiensikan proses produksi dan meningkatkan penggunaan komponen lokal, harga bisa stabil atau bahkan lebih kompetitif. Dari sisi konsumen, dampak aturan wajib perakitan lokal mulai 2026 bersifat campuran. Adanya fasilitas perakitan lokal mendorong ketersediaan suku cadang dan layanan purnajual yang lebih cepat dan mudah diakses. Sehingga, pengalaman kepemilikan mobil listrik menjadi lebih nyaman dan praktis. Selain itu, lokalisasi produksi mendorong pertumbuhan industri komponen dalam negeri yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas kendaraan dan menurunkan biaya jangka panjang. Dengan kata lain, meskipun konsumen mungkin menghadapi kenaikan harga sementara, aturan ini membangun fondasi pasar EV yang lebih stabil dan berkelanjutan. Konsumen akan mendapatkan keuntungan dari ketersediaan model lebih banyak, layanan purnajual lebih baik, dan ekosistem EV yang berkembang di dalam negeri yang tidak hanya menguntungkan bagi pembeli, tetapi juga mendukung industri nasional. Secara ringkas, aturan wajib perakitan lokal tidak selalu menguntungkan secara langsung dari sisi harga, tetapi memberikan manfaat jangka panjang berupa stabilitas harga, ketersediaan layanan, dan kualitas kendaraan yang lebih baik. Konsumen yang bersabar menunggu fase transisi awal kemungkinan akan merasakan keuntungan ini seiring perkembangan ekosistem EV di Indonesia. Nah, gimana menurut sobat? Apakah harga mobil listrik bakalan naik signifikan setelah wajib dirakit lokal 2026? Tulis di kolom komentar. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!